mereka pergi ke kuburan misalnya, kemudian minta kepada mayat, ya, minta ditolonglah, minta dimudahkan rezeki lah, minta inilah, minta dimudahkan anak, dan macam-macam. Ini adalah kesyirikan. Dan ini bahkan syirik yang paling parah adalah berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah," ya. Ya. Barang siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah. Ya. Makanya syirik paling parah adalah syirik berdoa kepada selain Allah. Kenapa paling parah? Karena ketika seorang berdoa menunjukkan kerendahan dia kepada zat yang dia tuju, ya. Harusnya itu semua ditujukan kepada Allah. Tapi ketika dia berdoa menangis, misalnya kita menangis berdoa kepada wali, kepada sunan misalnya, ini kesyirikan, ya. Harusnya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama berdoa kepada Nabi Muhammad SAW, kepada Nabi Isa. Ini semua kesyirikan. Doa itu adalah ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Kata Nabi SAW, doa itu intisari ibadah. Jika ada seorang beribadah kepada selain Allah, maka dia terjerumus dalam syirik akbar. Bahkan Nabi mengatakan, man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan dakhalan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang meninggal dalam kondisi berdoa kepada selain Allah, masuk neraka. Ya, mengerikan, ya. Ini banyak orang-orang minta kepada wali-wali. Di antara bentuknya istighosah kepada selain Allah juga. Istighosah kepada selain Allah. Apa bedanya istighosah dengan doa? Istighosah minta tolong dalam kondisi terdesak. Ya, dalam kondisi terdesak. Makanya diajarkan oleh sebagian dai-dai. Saya pernah dulu diskusi sama sebagian dai-dai. Mereka mengatakan kalau dalam kondisi terdesak segera panggil nama-nama wali. Wahai wali fulan aghithni, wahai wali fulan aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolong aku. Dan ini kesyirikan, ya. Beristighosah kepada mayat ini jelas kesyirikan, syirik akbar. Bahkan terkumpul dalam beristighosah kepada wali-wali yang sudah meninggal dunia, berkumpul kepadanya banyak kesyirikan. Contoh, saya kasih gambaran sederhana. Jika ada seseorang kemudian misalnya dia sedang berlabuh di lautan di Indonesia, tahu-tahu ada ombak besar. Kemudian di tengah ombak besar tersebut dia berkata, "Ya Abdul Qadir Jailani aghithni, wahai Abdul Qadir Jailani, tolonglah aku." Pada dirinya terkumpul banyak kesyirikan. Kesyirikan pertama, dia berdoa minta tolong kepada Abdul Qadir Jailani, dan istighosah adalah bentuk permintaan, doa. Yang kedua, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mendengar. Kenapa? Karena dimanapun dia ngomong, Abdul Qadir Jailani mendengar permintaannya. Berarti maha mendengar seperti Allah. Yang ketiga, dia meyakini Abdul Qadir Jailani maha mengetahui. Maha mengetahui. Kenapa? Karena kapan saja dia minta, Abdul Qadir Jailani tahu. Bahkan Abdul Qadir Jailani mungkin rahimahullah, ulama besar itu mungkin dia jasadnya atau ruhnya di sana, di daerah Arab, sementara kita seorang ini di Indonesia, tapi dia tahu Abdul Qadir Jailani mendengar. Maka ini terkumpul padanya berbagai macam kesyirikan. Terlebih lagi, dia minta tolong pada perkara yang tidak ada yang bisa menguasai laut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang ini terkumpul dalam dirinya berbagai macam kesyirikan. Oleh karenanya kalau dia beristighosah kepada wali dalam kondisi demikian, tidak diragukan akan kesyirikannya, syirik akbar yang bisa mengeluarkan dia daripada Islam. Ini perkara yang sangat mengerikan.